perlu kami informasikan, mungkin nanti Pak Darmawan akan menjelaskan secara detail bahwa UKM PBG itu ada dua, UP sama UKIN. Namun untuk Bapak Ibu, UKIN dulu yang harus dilaksanakan, baru UP. Nah, pesan saya dalam melaksanakan dua kegiatan ini, UKIN atau UP, Bapak Ibu harus satu, menyiapkan diri secara baik. Menyiapkan diri secara baik itu ya artinya mengikuti pedoman-pedoman, panduan-panduan yang sudah ditetapkan secara maksimal. Nah, dalam pelaksanaan UKIN khususnya itu nanti Bapak Ibu diminta mengunggah dokumen-dokumen yang terkait dengan portofolio dan juga mengunggah dokumen-dokumen yang terkait dengan perangkat pembelajaran dan praktek pembelajaran, video pembelajaran. Nah, yang kami pesankan ikuti aturan yang ada. Dan untuk portofolio, pesan saya, Bapak Ibu tidak perlu mengada-ada. Nah, itu yang penting satu. Artinya tidak perlu mengada-ada itu yang ada saja yang diunggah, yang diberikan. Kalau nggak punya ya sudah. Karena sejatinya portofolio itu sebenarnya kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan itu selama 3 tahun terakhir sebelum Bapak Ibu ikut PPG. Itu. Jadi bukan nanti Bapak Ibu, oh saya kok nggak ada ini ya, saya tak cari, tak copy paste punya teman diganti namanya misalnya, ya jangan seperti itu. Jadi itu akan menjadi beban Bapak Ibu dalam perjalanan Bapak Ibu ikut PPG. Jadi itu untuk UKIN itu ada dua hal tadi. Yang pertama UKIN portofolio, yang kedua UKIN praktek pembelajaran. Yang portofolio itu bobotnya nggak besar Bapak Ibu, hanya 1/7 itu bobotnya. Jadi kalau Bapak Ibu dapat 100, ya portofolionya nilainya 100, kalau 1/7 itu ya 100 bagi 7, kurang lebih ya 14, kurang lebih 14, berapa itu kontribusi nilai portofolionya. Nah, nilai UKIN praktek pembelajaran yang terdiri dari RPP dan video pembelajaran itu kontribusinya 6/7 nilainya. Jadi 6/7 itu nilainya kurang lebih kalau dapat 186. Kurang lebih 86. Jadi sebenarnya kontribusi yang besar itu adalah Bapak Ibu menyiapkan praktek pembelajarannya itu RPP dan videonya. Harus RPP-nya bagus, nanti akan diberikan format untuk penilaian RPP maupun format penilaian video. Nah, yang perlu saya tegaskan bahwa RPP itu Bapak Ibu dibuat sesuai dengan kondisi pembelajaran pada saat jadwalnya UKIN. Karena jadwal UKIN sudah ditentukan. Jadwal praktek pembelajaran sudah ditentukan. Kalau tidak berubah itu tanggal 18 Oktober. Ya Pak Darmawan ya. 18 Oktober. Jadi Bapak Ibu diminta membuat RPP untuk 2JP untuk materi pada tanggal 18 Oktober itu. Nah, itu boleh RPP-nya misalnya dari RPP yang misalnya ketika praktek pembelajaran itu sesuai materinya silakan, tapi tentu perlu diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi tanggal itu dan mungkin masukan-masukan. Atau Bapak Ibu membuat RPP baru. Itu. Tentu RPP yang diminta itu Bapak Ibu harus sesuaikan dengan format penilaian rancangan pembelajaran itu.
Di situ sudah ada format-formatnya, sudah ada item-item penilaian yang dilakukan. Nah, yang berikutnya ketika praktek pembelajaran nanti Bapak Ibu harus melakukan rekaman video dan tidak perlu mengundang Bapak Ibu penguji untuk sit in yang seperti kemarin live streaming, tidak ada live streaming. Jadi Bapak Ibu cukup membuat video pembelajaran. Nah, durasinya video itu 2 JP, namun yang dikumpulkan itu yang sudah diedit dengan durasi 30 sampai 40 menit. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau kurang tentu penguji nanti akan mengurangi Bapak Ibu karena tidak sesuai. Kalau lebih, penguji punya hak untuk menilai yang maksimal 40 menit. Jadi kalau punya Bapak Ibu 60 menit, bisa jadi yang dilihat hanya 40 menit saja. Itu kalau lebih Bapak Ibu. Jadi usahakan ya sesuai rentangannya 30 sampai 40 menit. Nah, nanti secara teknis mungkin akan dijelaskan Pak Darmawan. Untuk video itu bukan gabungan dari beberapa pembelajaran, itu salah satu. Nanti ada panduan-panduan atau aturan-aturan dalam video itu. Nah, kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu mohon nanti mengikuti aturan dengan benar sehingga Bapak Ibu tidak terkendala secara teknis. Bapak Ibu tidak lulus itu gara-gara tidak mengikuti aturan yang benar. Gitu. Mungkin demikian dari saya. Selanjutnya Pak Darmawan nanti bisa memberikan penjelasan teknis secara detail terkait UKM PBG ini. Demikian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya berikan ke Pak Darmawan, nanti saya ikut sini. Silakan Pak Dar. Terima kasih pada Pak Makbul. Bapak Ibu semuanya, kami akan sampaikan 2 hal. Saya akan sampaikan 2 hal. Yang pertama adalah mengenai mengulas sedikit tentang UKIN. Yang kedua adalah mendemokan bagaimana sejumlah dokumen atau berkas atau file yang diperlukan untuk keperluan portofolio dan UKIN itu bisa diunggah. Jadi nanti ada aplikasi tersendiri untuk mengunggah file-file tersebut. Bukan di LMS yang sehari-hari kita gunakan, tidak. Nanti ada file tersendiri. Saya akan membagikan atau men-share file ini. File ini didapat dari dari Panitia Nasional UKM PBG. Kami tampilkan apa adanya, tapi mungkin akan ada bagian yang dilewati karena terlalu panjang kalau harus dibaca. Sekilas akan saya sampaikan. Bentar, saya share dulu. Sudah tampak, Mas Dedi, monitor? Sudah, oke. Sudah Pak, terlihat Pak. Oke, makasih. Baik. Ini file ini memang untuk penguji, tapi sebagian besar isinya akan cocok untuk peserta. Jadi seperti yang disebut Pak Makbul tadi, bahwa UKIN itu terdiri dari 2 komponen. Komponen portofolio serta komponen praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran sendiri mencakup juga persiapan pembelajaran dalam bentuk RPP. Jadi bukan hanya sekedar guru mengajar di depan siswa, tapi bagaimana perangkat-perangkat yang diperlukan itu juga harus diunggah. Nah, yang pertama berkaitan dengan portofolio. Ini sudah pernah disampaikan dulu sebenarnya, jadi kita ulang lagi supaya tidak lupa. Jadi portofolio itu untuk menilai capaian pembelajaran yang ke-7 untuk mengembangkan diri sebagai guru profesional. Nah, bukti yang disertakan atau dimasukkan di dalam portofolio ada 6 komponen. 4 komponen utama atau wajib dan 2 komponen tambahan. Nah, yang komponen utama atau yang wajib ini terdiri dari penelitian dan publikasi, refleksi diri,
pencarian informasi baru, serta menghasilkan inovasi. Serta 2 komponen tambahan, yaitu prestasi melalui kompetisi, serta pengabdian pada masyarakat. Nah, penelitian, refleksi, pencarian informasi, menghasilkan inovasi ini memang wajib. Bukan berarti kemudian bahwa harus terpenuhi keempat-empatnya. Tidak. Yang wajib dipenuhi oleh peserta minimal adalah salah satunya. Jadi katakanlah, Bapak Ibu hanya pernah melakukan PTK. Ya sudah, masukkanlah di PTK. Berarti 1 komponen wajib sudah terisi. Itu sudah memenuhi syarat minimal. Yang tidak boleh adalah kalau keempat-empatnya itu kosong. Itu yang tidak boleh. Bukan tidak boleh sih. Kalau keempat-empatnya kosong, maka tidak ada nilainya. Nah, tidak ada penilaian yang bisa diberikan untuk bukti yang tidak dimasukkan. Jadi dari 4 ini, dari 4 yang wajib ini, minimal salah satu. Akan lebih bagus kalau keempat-empatnya terisi. Tapi kalau misalkan bahwa hanya ada 2, tidak masalah. 4 lebih bagus. Nah, kemudian prestasi kompetisi serta pengabdian masyarakat. Detailnya bagaimana akan saya ulas lagi selanjutnya. Nah, masa pengumpulan portofolio adalah 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Hitungannya bagaimana? Dihitung dari sejak Bapak Ibu melakukan registrasi atau lapor diri di UM. Angkatan 3, ingat saya bulan apa ya, lupa saya itu. Lupa saya. Juni kalau Juni atau Juli. Pokoknya sebelum itu ke belakang 3 tahun. Itu yang boleh dimasukkan di dalam bukti portofolio. Kalau prajabatan lain lagi. Nah, bagaimana kalau di luar batasan itu? Ya namanya juga di luar batasan, baik terlalu awal atau terlalu akhir. Seperti tadi ada yang mempost di grup webinar, ya sudah nggak berlaku kan, itu sudah lewat dari batasan lapor diri yang Bapak Ibu lakukan itu. Nah, penelitian publikasi ini bisa dalam bentuk laporan penelitian, PTK misalkan, atau bentuk penelitian yang lain, tidak harus PTK. Atau artikel, boleh artikel yang diseminarkan di suatu seminar, di suatu konferensi, dimuat dalam proceeding, dalam jurnal, dalam majalah, dalam koran dan sebagainya. Pokoknya tulisan yang berkaitan dengan bidang Bapak Ibu. Artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak. Tulisan ilmiah populer dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, buletin lokal, regional, internasional boleh dimasukkan. Individu atau kelompok bisa. Kalau misalkan artikel di jurnal atau konferensi misalkan umumnya memang paling tidak ditulis oleh 2 orang, 3 orang, 4 orang boleh, tidak masalah. Yang penting nama yang mengusulkan ada di situ. Sendirian juga tidak apa-apa. Kemudian yang tidak boleh adalah skripsi, tesis, disertasi. Ini nggak boleh. Atau makalah yang berkaitan dengan pemenuhan tugas selama masa kuliah. Termasuk makalah atau laporan yang dihasilkan dari kegiatan prajabatan. Itu juga tidak bisa dimasukkan. Nah, itu intinya dari penelitian dan publikasi. Kemudian, refleksi diri. Refleksi diri ini bukan kegiatan yang khusus, saya mau membuat refleksi, tidak. Jadi maksudnya adalah narasi tentang proses perbaikan kinerja selama ini. Nah, misalkan dalam bentuk merencanakan, melaksanakan evaluasi pembelajaran, melaksanakan penelitian, pengembangan karya inovasi, serta terkait dengan tugas guru secara umum. Nah, contoh tadi misalkan Bapak Ibu membuat penelitian PTK. PTK kan mesti mengungkapkan ada masalah apa di kelas, bagaimana penanganannya, bagaimana hasilnya. Nah, setelah jadi bentuk laporan PTK itu dimasukkan di dalam komponen penelitian. Tapi analisis atau tinjauan ulang tentang kenapa sih kok diadakan PTK, kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya, itu tuliskan di dalam refleksi. Jadi sebenarnya
satu produk di dalam penelitian atau di dalam inovasi bisa direfleksikan di sini. Jadi kalau guru hanya punya satu komponen yang wajib, rasanya kok tidak mungkin begitu, karena bisa direfleksikan. Guru membuat media misalkan, kenapa sih kok media itu perlu dibuat? Nah, pasti ada alasannya. Setelah media dibuat, bagaimana? Apakah siswa jadi lebih paham, lebih kreatif, atau bagaimana? Itu tuliskan di dalam refleksi. Nah, berarti ada dua hal yang sifatnya menjadi wajib. Jadi tidak merupakan kegiatan yang terpisah dari yang lain. Ini bisa dikaitkan. Jadi minimal sudah dua komponen wajib yang terisi. Kemudian deskripsikan, ya jelaskan apa permasalahannya, apa hasilnya, apa perbaikannya. Nanti langsung. Nah, ini langsung diisikan di aplikasi, tidak dibuat dalam satu dokumen khusus begitu uraiannya. Tapi bahwa nanti refleksi harus memberikan bukti. Buktinya apa? Buktinya misalkan, oh ini skor yang lama sebelum usaha perbaikan, ini skor yang baru setelah perbaikan. Keduanya dibandingkan. Oh ada peningkatan. Kalau digrafikkan lebih bagus lagi. Oh ternyata meningkat sekian persen. Nah itu lebih menarik untuk dilihat. Kemudian hal-hal yang mencakup keberhasilan yang juga diceritakan sebagai penguatan serta bukti yang telah dicapai. Ini terkait dengan refleksi. Kemudian pencarian informasi baru. Nah, ini bisa berupa diklat, tidak termasuk prajabatan. Lokakarya, seminar, webinar, konferensi, atau kegiatan lain. Misalkan mengikuti kursus TOEFL atau pelatihan penulisan artikel ilmiah, itu pencarian informasi baru. Pendidikan dan pelatihan, ini ya kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama melaksanakan tugas sebagai pendidik pada tingkat kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai internasional. Nah, buktinya bisa berupa dokumen, berupa sertifikat atau piagam. Kalau nah perannya bisa sebagai peserta, ini yang umum, kita mengikuti seminar sebagai peserta, buktinya sertifikat. Tapi kalau sebagai pemakalah, pembicara, ya lampirkan sertifikat dan makalahnya. Jadi satu file. Kemudian kegiatan lain yang mendukung, misalkan aktif dalam MGMP, sebagai guru inti, atau yang sekarang guru penggerak. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Sebagai pelatih atau instruktur. Nah, ini bisa dimasukkan di pencarian informasi baru. Kemudian menghasilkan inovasi. Nah, menghasilkan karya inovasi ini menghasilkan karya yang sesuai dengan profesi. Nah, ini bisa misalkan media pembelajaran, bisa video animasi atau video yang menunjang pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Bisa berupa PowerPoint atau bisa juga bagi guru seni budaya misalkan menghasilkan karya berupa lukisan, berupa patung dan sebagainya, itu bisa dimasukkan sebagai karya inovasi. Jadi bisa berupa buku, bisa berupa modul, diktat, media, karya teknologi, seni, olahraga. Kemudian 1, 2, 3. Oh ya, sudah 4 yang wajib. Kemudian portofolio akan dinilai oleh satu orang dosen dan guru yang bertindak sebagai penguji UKIN. Nah, nanti ada 2 orang yang menilai bersamaan dengan penilaian video pembelajaran. Nanti akan saya tunjukkan jadwalnya. Kemudian ada panduan yang yang telah disediakan panitia. Nah, ini ada batasan untuk tiap komponen, ada batasan skornya, berapa yang skor maksimumnya. Misalkan penelitian publikasi skor maksimumnya 4, refleksi diri 3. Oh, ya, ini skor per komponen. Nah, jadi begini, setiap karya pasti punya skor. Nah, misal Bapak Ibu memasukkan 10 karya, maka skornya ya masing-masing akan punya. Tapi dari karya untuk setiap komponen itu hanya akan diambil maksimumnya saja. Jadi kalau terlalu banyak ya pasti akan terpotong oleh skor maksimum ini. Refleksi maksimumnya 3, informasi maksimumnya 3, inovasi maksimumnya 4,
prestasi 1,5 dan pengabdian 1,5. Jadi total untuk yang semua komponen portofolio ini adalah 10 maksimal. Kalau kurang dari 10 bagaimana? Ya tidak masalah. Akan diambil sejumlah yang diajukan. Nah, 10 ini atau berapapun skor yang didapatkan ini akan dikonversi menjadi skala 0 sampai 100. Nah, ada konversinya lagi. Nah, ini kemudian skor akhir portofolio merupakan rata dari skor 2 penilai, guru dan penguji, kemudian dikonversi menjadi skala 0 sampai 100, digabungkan dengan penilaian pembelajaran dan penilaian perangkat pembelajaran untuk menentukan kelulusannya. Cuman kelulusan tidak langsung ditampilkan saat itu, tidak. Yang berhak menentukan kelulusan dan mengumumkannya adalah Panitia Nasional UKM PBG. Jadi bukan berarti bahwa kemudian begitu hari ini dinilai langsung besok keluar skor, tidak. Guru dan penguji tetap mengisikan, di-upload. Nah, nanti yang memutuskan adalah Panitia Nasional. Ini rumusnya seperti yang disebut Pak Makbul tadi, bahwa bobot dari portofolio adalah 1/7, praktek pembelajaran adalah 6/7. Ya memang kalau dilihat memang hanya sekitar 15% memang. Tapi kalau kosong ya bikin orang tidak lulus. Jadi jangan dikosongkan. Nah, kemudian yang berkaitan dengan praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran adalah untuk menilai kemampuan peserta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, perencanaan ditunjukkan oleh perangkat pembelajaran yang diajukan. Ada RPP, ada media, ada lembar kerja, ada bahan ajar, lembar evaluasi, itu semua di-upload. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya ditunjukkan melalui rekaman pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu di depan kelas, aksi Bapak Ibu itu kemudian disuting dan filenya kemudian dikumpulkan. Nah, itu nanti akan dinilai oleh para penguji. Ya, karena kita sedang tidak bisa berkumpul di satu tempat. Tahun 2019 penilaian secara langsung. Jadi penguji langsung melihat tampilan dari peserta secara langsung di dalam kelas. Nah, sekarang lebih dimudahkan, Bapak Ibu di sana, pengujinya di sini, tinggal dilihat bagaimana prakteknya. Nah, berkaitan dengan kondisi yang sekarang terjadi, bisa jadi ada kemungkinan Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran secara luring. Ada kemungkinan Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, apapun keadaannya, tetap bahwa kegiatan itu harus direkam dalam bentuk file, video, kemudian dikumpulkan. Nah, ketika sekolahnya mengadakan pembelajaran di kelas atau luring, maka pelaksanaan UKI-nya juga real teaching. Jadi Bapak Ibu di depan menghadapi sejumlah siswa di kelasnya menyampaikan materi. Kalau sekolahnya mengadakan pembelajaran daring, ya berarti real teaching daring. Daringnya bagaimana? Macam-macam kan, tergantung sekolahnya. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Meet, atau cara-cara lain yang mungkin dilakukan. Nah, itulah yang kemudian direkam. Kan bisa ditunjukkan seperti misalkan bagaimana kalau daring kan Bapak Ibu berhadapan dengan komputer seperti saya sekarang ini. Nah, mungkin ada teman Bapak Ibu yang men-syuting, oh seperti apa sih Bapak Ibu berbicara. Itu kemudian men-syuting apa sih isi layarnya, apa sih bagaimana komunikasinya dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan zona merah tidak ada pembelajaran luring, kemudian fasilitas tidak ada, benar-benar tidak ada, tidak memungkinkan untuk listrik dan sebagainya, maka real teaching siswa imajiner. Tapi ini sangat-sangat terpaksa dan ya sepertinya kalau bisa dihindari yang semacam ini. Ini keadaan yang sangat-sangat terpaksa. Hanya ada daerah-daerah tertentu yang semacam ini. Nah, katakanlah imajiner, ya tetap harus direkam. Seperti apa sih
penyampaian materinya, apakah sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang dilakukan atau bagaimana. Ini instrumennya saya lewati. Nah, ini yang dinilai dari praktek pembelajaran, ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran, kesesuaian dengan RPP, kemudian bagaimana penguasaan bahan ajar, bagaimana interaksi dengan siswa, bagaimana penggunaan medianya, perlakuan yang tepat kepada siswa, misalkan siswanya bagaimana kalau siswanya bikin gaduh misalkan, bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini kan yang bisa ditunjukkan. Kemudian bagaimana evaluasinya. Semua menjadi bagian penilaian dari praktek pembelajaran. Ini instrumen. Nah, kemudian tata tertib pelaksanaan. Video ini diawali dengan peserta menunjukkan kartu peserta. Sebenarnya bukan kartu sih, formulir pendaftaran UKM PPG. Formulirnya ini bentuknya satu lembar folio begitu, ya nanti ditunjukkan sambil pengenalan diri. Assalamualaikum, nama saya siapa, saya guru di mana. Kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan tema apa begitu sambil menunjukkan kartunya. Nah, kemudian peserta memakai pakaian yang sopan dan rapi. Ya kalau waktunya di sekolah waktunya pakai batik ya pakailah batik, waktunya PSA ya pakailah PSA. Intinya sih pakaian yang menyesuaikan dengan keadaan di sekolah. Kemudian dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Jadi selama 2 JP itu direkam sepenuhnya. Bukan berarti bahwa hari ini direkam, besok direkam, lusa direkam, tidak. Tetap dalam satu waktu pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian dibuat setelah pelaksanaan PPL 2 dengan menampilkan waktu real perekaman, tanggal, bulan, dan jam. Ini ada yang mensiasati begini. Jadi jam manual itu diikutkan dalam syutingnya. Jadi ada ditaruh meja begitu sehingga terlihat oleh kamera sehingga kelihatan jamnya bergeraknya seperti apa. Sekarang jam berapa dan seterusnya. Itu ada yang demikian. Kemudian ini syarat penguji enggak? Ini untuk penguji nih. Ya. Nah, ini penting juga untuk disampaikan. Mungkin dilaksanakan dalam konteks kelas real, daring atau luring, sesuai dengan keadaan di sekolah atau madrasah saat itu. Kemudian dikoordinasikan oleh LPTK bertempat di sekolah Bapak Ibu sendiri atau sekolah yang dituju karena ada beberapa guru yang minta izin karena misalkan guru IPS tapi kok ngajar di MI. Kan di madrasah tidak ada mata pelajaran atau di SD tidak ada mata pelajaran IPS sehingga pinjam kelas di SMP misalkan. Nah, ini yang dilakukan intinya di mana saat itu dilakukan pembelajaran. Kemudian bisa berasal dari hasil lokakarya yang direvisi atau yang disiapkan secara khusus. Bukan berarti hasil lokakarya dibawa mentah-mentahan begitu saja, tidak. Ingat bahwa Bapak Ibu melaksanakan UKIN pada tanggal yang ditentukan, 18 Oktober kalau tidak salah. Nah, berarti materi yang disampaikan juga materi yang berlaku untuk tanggal 18 itu. Jadi tidak bisa kemudian yang dari lokakarya dibawa begitu saja. Ternyata yang diajarkan adalah materi yang sudah lewat 1 bulan yang lalu. Tentu tidak tidak kondusif lagi sebenarnya pembelajaran itu. Kemudian melaksanakan UKIN sesuai jadwal yang ditetapkan dan membuat videonya. Nah, ini tugas mahasiswa. Mahasiswa atau peserta mengunggah RPP ke dalam aplikasi atau sistem UKIN, melakukan praktek pembelajaran sesuai jadwalnya, merekam dan mengedit menjadi file berdurasi 30-40 menit yang memuat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi bukan berarti bahwa 2 JP direkam lalu dipotong del menit ke-40, tidak. Tetap 2 JP lalu dipotong, oh ini bagian untuk pembukaannya bagaimana, bagian persepsinya bagaimana, bagian dan seterusnya, sampai ke penutupnya.
selama 30 sampai 40 menit. Kemudian video itu nanti diunggah, boleh di Google Drive, boleh di YouTube, yang menghasilkan satu link atau tautan untuk diunggah di dalam aplikasi. Kemudian, ya, ini nanti saya sampaikan juga. Ini penguji, ini sudah, ini tadi. Oke, penilaian dilakukan serentak oleh penguji. Jadi penguji ini sudah terjadwal, katakanlah menguji tanggal 20 Oktober misalkan. Maka 2 orang itu harus menilai tanggal 20. Tidak bisa lebih awal atau lebih akhir dari jadwal yang ditetapkan. Setiap penguji melakukan pengujian untuk 4 orang peserta dalam 1 hari. Jadi kami akan menjadwal. Tidak masalah. Jadi intinya Bapak Ibu tetap pembelajaran tanggal 18. Kapan dinilai itu urusan kami. Ya, itu. Kemudian ini skip. Nah, apakah ada kemungkinan penundaan atau pembatalan? Bisa jadi. Misal, ada keadaan khusus, bencana misalkan, ya nanti lapor ke kami bahwa keadaannya begini, nanti kami akan usulkan ke pusat bahwa UKIN-nya ditunda. Ditunda ini bisa jadi akan, kalau Bapak Ibu di angkatan 3, ya nanti ditempatkan di angkatan 4. Ini utamanya. Tapi sejauh ini kejadian penundaan itu hanya karena masalah sakit. Gurunya sakit sehingga tidak mungkin melaksanakan UKIN pada tanggal yang ditetapkan sehingga minta ditunda. Kalau bencana insya Allah belum ada. Nah ini penundaan dilakukan sebelumnya. Jadi misalkan pada tanggal 18 HPL, ya bagaimana lagi, kan tidak mungkin melaksanakan pembelajaran sekaligus sambil di depan kelas dalam keadaan seperti itu. Ya minta ditunda. Tapi harus ada buktinya, surat dokter kah misalkan atau bagaimana. Oke, ini pelanggaran dan sanksi peserta berkaitan dengan UKIN. Nah, secara pelanggaran ringan misalkan peserta tidak menunjukkan identitas di awal video. Sanksinya ya ada berita acaranya. Melanggar tata tertib, misalkan berpakaian tidak semestinya atau pembelajarannya tidak sesuai dengan yang direncanakan dan sebagainya, itu yang sedang. Nah, yang berat adalah kecurangan, misalkan bukan peserta seharusnya. Jadi yang misalkan Bapak A yang menjadi peserta, tapi yang tampil, yang disuting adalah Bapak B. Nah, itu pelanggaran berat. Sudah Bapak Ibu tampilkan apa adanya sebagai diri sendiri. Tentu kalau sudah lama mengajar tidak masalah sebenarnya, sudah menjadi pakar semuanya di dalam bidang ini. Ini kelulusan ditentukan oleh, jadi UKM PPG akan ditentukan oleh UKIN dan UP. Biasanya diumumkan akhir tahun, jadi tenang saja, nanti akhir tahun ada pengumumannya. Batas kelulusan minimal 70 pada skala 0 sampai 100, kemudian ditetapkan oleh Panitia Nasional UKM PPG, kemudian boleh mengulang, kalau misal tidak lulus ya, boleh mengulang selama dalam batas masa studi 3 tahun. Jadi ini dihitung tahun pertama. Artinya kalau misal ya Bapak ada yang tidak lulus, berarti nanti mengulang tahun 22 dan 23. Kalau misalkan dalam 2 tahun itu ternyata belum lulus, bagaimana? Ya terpaksa tidak bisa diberikan sertifikat mendidiknya, ya harus mengulangi prosesnya dari awal lagi. Itu. Ini, nah, kegiatan UKM PPG. Sekarang Bapak Ibu ada di angkatan 3 atau tahap 3. Kemenak ini jadwalnya sama. Kemenak 1 dengan Dikbud 3 ini jadwalnya sama. Nah, harusnya briefing mahasiswa dilakukan tanggal 14. Cuman kami ajukan sekarang supaya punya waktu siap-siap, tidak merasa terlalu mendadak. Ada cukup waktu untuk mengumpulkan berkas, men-scan, melengkapi yang kurang dan sebagainya. Sehingga ketika pada tanggal 16-17 itu sudah waktunya pengisian portofolio, sudah siap. Videonya siap, file PDF-nya siap, dan sebagainya. Cepat. Kalau sudah siap, insya Allah cepat.
Yang lama itu adalah, oh ternyata file saya harus diedit ulang, ternyata file saya kebesaran dan sebagainya. Nah ini yang jadi masalah. Apa boleh filenya diunggah sekarang? Ya silakan, nggak masalah. Diunggah sekarang dalam bentuk di Google Drive ya, silakan nggak masalah. Nah nanti linknya sudah siap, tinggal dimasukkan di aplikasi. 16-17. Kemudian praktek pembelajaran dilakukan tanggal 18. Jadi pada tanggal itu Bapak Ibu melakukan praktek pembelajaran di kelas. Nah, setelah jadi 16-17 unggah, urusan portofolio selesai, 18 pembelajaran, 19-20 video itu diedit, lalu di-upload di YouTube atau Google Drive. Udah, urusan upload selesai, 21-22 para penguji akan menguji semua berkas, semua file video yang Bapak Ibu ajukan itu. Nah, begitu sudah masuk masa pengujian, sudah tidak ada revisi, update, penambahan apapun lagi. Kalau salah ya sudah salah, resiko sendiri. Makanya itu yang nanti kita lihat poin-poin apa yang perlu diperhatikan. Kemudian UP, uji pengetahuan direncanakan 23 dan 24. Direncanakan ya, ini semoga tidak berubah lagi jadwalnya. Baik, itu pengantar awal mengenai portofolio dan uji kerja. Mungkin kita buka dulu pertanyaan untuk beberapa peserta sebelum saya melanjutkan ke materi mengenai bagaimana aplikasi atau pengunggahan file ke dalam aplikasi UKIN itu. Ini gimana Mas Dedi? Bentar, saya stop dulu.